Ku Klux Klan. Sebuah nama yang langsung memunculkan bayangan ketakutan dan kekerasan. Namanya saja sudah membayangkan rasa takut dan kekerasan. Organisasi ini telah menjadi simbol dari kebencian rasial dan intoleransi. Berjubah putih dan berkerudung lancip, mereka mewakili babak gelap dalam sejarah Amerika. Dengan simbol-simbol yang menakutkan, mereka menyebarkan teror di seluruh negeri. Selama lebih dari 150 tahun, Klan telah menyebarkan teror dan kebencian, menargetkan orang Afrika Amerika, imigran dan kelompok minoritas lainnya. Mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka. Warisan mereka adalah intimidasi, kekerasan dan pembunuhan, meninggalkan noda pada kain bangsa. Tindakan mereka telah meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah Amerika. Esai ini membahas sejarah organisasi yang terkenal kejam ini. Kita akan melihat bagaimana mereka terbentuk, apa yang mereka percayai, dan bagaimana mereka beroperasi. Kita akan mengeksplorasi asal-usulnya, kepercayaannya, dan dampaknya yang bertahan lama pada masyarakat. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah kisah yang perlu diceritakan, bukan untuk mengagungkan tindakan mereka, tetapi untuk memahami bahaya prasangka dan pentingnya memperjuangkan kesetaraan. Dengan mempelajari masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ku Klux Klan bukanlah entitas tunggal. Lebih tepat menggambarkannya sebagai sebuah gerakan, dengan berbagai iterasi yang muncul sepanjang sejarah. Pada intinya, Klan adalah kelompok kebencian supremasi kulit putih, yang percaya pada superioritas ras kulit putih. Mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka, seringkali menargetkan orang Amerika kulit hitam. Taktik mereka termasuk pembakaran salib, hukuman gantung tanpa pengadilan, dan pemboman, yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan mempertahankan segregasi rasial. Meskipun metode mereka telah berkembang, keyakinan inti mereka tetap berakar pada rasisme dan kefanatikan. Tujuan Ku Klux Klan telah bergeser dari waktu ke waktu, tetapi tujuan dasarnya selalu sama, mempertahankan supremasi kulit putih. Selama rekonstruksi, mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan rekonstruksi dan mencegah orang Amerika kulit hitam menggunakan hak-hak mereka yang baru diperoleh. Iterasi selanjutnya menargetkan imigran, Katolik, Yahudi, dan siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi visi mereka tentang Amerika Protestan kulit putih. Taktik mereka, mulai dari boikot ekonomi, hingga intimidasi politik, hingga kekerasan langsung, dirancang untuk meneror dan menaklukkan kelompok minoritas. Ku Klux Klan muncul setelah Perang Saudara, pada masa ketika Amerika Serikat sedang berusaha untuk menyatukan kembali negara yang terpecah belah. Didirikan di Pulaski, Tennessee, pada tahun 1865 oleh 6 mantan tentara konfederasi. Klan awalnya dimaksudkan sebagai cara untuk mengatasi trauma perang dan kekalahan. Klan dimulai sebagai klub sosial rahasia, tempat di mana para anggotanya bisa berkumpul dan berbagi cerita serta pengalaman mereka. Orang-orang ini, Nathan Bedford Forrest, John B. Kennedy, James R. Crow, Frank O. McCord, Richard R. Reed, dan John C. Lester, adalah pendiri awal yang memiliki visi untuk organisasi ini. Mereka berusaha untuk menciptakan kembali rasa persahabatan dan tujuan di selatan yang kalah, mencari cara untuk mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan sosial yang cepat. Mereka mengadopsi kostum dan ritual yang memberikan mereka identitas yang unik dan membedakan mereka dari kelompok lain. Mengambil inspirasi dari sumber-sumber seperti pertunjukan penyanyi keliling dan perkumpulan mahasiswa, mereka menciptakan simbol-simbol dan upacara yang memperkuat rasa persatuan di antara anggota. Namun, Klan dengan cepat berubah dari klub sosial menjadi kekuatan paramiliter, yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka. Didorong oleh kebencian terhadap rekonstruksi, dan meningkatnya kekuatan politik orang Afrika Amerika, Klan mulai melakukan serangan brutal dan terorganisir untuk menakut-nakuti dan menekan komunitas kulit hitam, serta pendukung mereka. Bagian 5, Rekonstruksi dan Kebangkitan kedua Klan. Era teror pertama Klan berumur pendek. Pada awal tahun 1870-an, intervensi federal dan penuntutan para pemimpin Klan secara signifikan melemahkan organisasi tersebut. Namun, Klan mengalami kebangkitan di awal abad ke-20, didorong oleh gelombang nativisme dan rilis film The Birth of a Nation.
Film ini, yang mengagungkan peran klan dalam rekonstruksi, membantu membersihkan citra mereka dan menarik anggota baru. Klan kedua memperluas targetnya melampaui orang Afrika Amerika, memasukkan retorika anti-imigran, anti-Katolik, dan anti-Semit ke dalam ideologinya. Bagian 6. Salib untuk dipikul, simbol dan ritual intimidasi. Ku Klux Klan menggunakan simbol dan ritual yang kuat untuk menanamkan rasa takut dan memproyeksikan citra kekuasaan. Mereka menggunakan simbol-simbol ini untuk menunjukkan dominasi mereka dan menakut-nakuti komunitas yang mereka anggap sebagai ancaman. Jubah putih, seringkali buatan sendiri, melambangkan kemurnian dan kebajikan. Namun, di balik simbolisme ini, ada niat untuk menanamkan rasa takut dan intimidasi. Kerudung berbentuk kerucut, berfungsi untuk menyembunyikan identitas dan menciptakan rasa anonimitas, yang memungkinkan anggota untuk bertindak tanpa takut dikenali. Memungkinkan anggota untuk melakukan tindakan kekerasan dengan mengurangi rasa tanggung jawab pribadi. Ini adalah taktik yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak dapat dilacak kembali kepada individu tertentu. Salah satu simbol mereka yang paling kuat adalah salib yang terbakar. Salib ini sering digunakan dalam upacara dan pertemuan mereka untuk menegaskan kekuasaan dan menakut-nakuti lawan mereka. Awalnya dimaksudkan sebagai simbol dari apa yang disebut iman Kristen Ku Klux Klan. Salib yang terbakar telah menjadi representasi dari teror dan intimidasi. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan kekuatan dan menanamkan rasa takut. Salib yang terbakar ini seringkali dinyalakan di malam hari, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan mengintimidasi. Ini adalah simbol yang sangat kuat yang digunakan untuk menakut-nakuti komunitas tertentu. Simbol-simbol ini, bersama dengan jabat tangan rahasia, kata sandi, dan gelar yang rumit, menciptakan rasa eksklusivitas dan misteri di antara anggota klan, berkontribusi pada mistik dan daya pikat klan bagi sebagian orang. Upacara inisiasi dan gelar-gelar ini memberikan rasa kebersamaan dan identitas bagi anggota, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menanamkan rasa takut dan dominasi. Bagian 7. Di luar selatan, jangkauan klan di seluruh Amerika. Meskipun sering dikaitkan dengan Amerika Selatan, pengaruh Ku Klux Klan telah meluas jauh melampaui garis Mason-Dixon. Selama gelombang kedua pada tahun 1920-an, klan mendapatkan pijakan di Midwest dan bahkan sebagian Kanada. Pesan mereka tentang nasionalisme Protestan kulit putih beresonansi dengan mereka yang takut akan perubahan sosial dan masuknya imigran. Dari kota-kota pabrik hingga kampus-kampus perguruan tinggi, klan menyebarkan pesan kebenciannya, mengadakan demonstrasi, melakukan boikot, dan bahkan menyusup ke pemerintahan daerah. Bagian 8 klan hari ini, bayangan dari dirinya yang dulu. Ku Klux Klan saat ini sangat jauh dari puncaknya pada tahun 1920-an. Perpecahan internal, tindakan keras pemerintah, dan perubahan sikap sosial telah secara signifikan mengurangi keanggotaan dan pengaruhnya. Namun, akan menjadi kesalahan jika menganggap klan sebagai peninggalan masa lalu. Meskipun mereka tidak lagi memiliki tingkat kekuatan yang sama, berbagai faksi klan masih ada, berpegang teguh pada ideologi kebencian mereka. Mereka terus merekrut, terutama secara online, mengeksploitasi ketegangan rasial dan keseimbangan ekonomi untuk menarik anggota baru. Bagian 9. Memerangi kebencian, melestarikan sejarah. Memahami sejarah Ku Klux Klan sangat penting untuk memerangi kebencian dan prasangka dalam segala bentuknya. Dengan mempelajari tentang taktik, ideologi, dan dampak klan, kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan menantang kelompok serupa yang mengancam tatanan masyarakat kita. Penting untuk diingat bahwa perjuangan untuk kesetaraan sedang berlangsung. Kita harus tetap waspada terhadap segala bentuk kefanatikan dan diskriminasi, bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan Leviosa Story untuk konten sejarah yang lebih menarik.